orang yang sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah akan melahirkan akhlak budi pekerti yang baik. Tetapi manakala orang yang sholat tapi maksiat jalan terus, tapi sering kali dusta, sering kali korupsi, sering kali menipu orang lain, berarti selama ini ada yang salah dengan sholat. Istimewa yang Allah berikan saat dinaikannya Rasul ke Sidratul Muntaha, yaitu berupa perintah sholat 5 waktu, di mana sholat adalah ibadah yang pertama nanti dihisab di hari kiamat. Maka barometer baik tidaknya ibadah kita di sisi Allah itu tergantung bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ataukah selama ini sholat kita hanya sebatas nafsu kita belaka? Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Saat kita mengatakan sholat itu penting, maka kita akan menjaga kualitas sholat kita. Kita akan mempelajari rukun-rukun sholat kita, apa yang menjadi syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Itu semua akan kita pelajari dalam rangka kita menjaga kualitas sholat kita. Tetapi orang-orang yang mengatakan yang penting sholat, maka orang tersebut mengabaikan kualitas sholatnya, mengabaikan waktu daripada sholat itu sendiri, dan sholatnya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidaklah aneh saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah buat orang yang sholat. Kemudian Allah jelaskan di ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholat yang seperti apa yang akan celaka? Ternyata Allah menjelaskan yang akan celaka adalah mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Para ahli tafsir menjelaskan yang masuk kategori lalai dalam sholat ada 2 kategori. Yang pertama adalah orang yang sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi hatinya di luar daripada sholatnya. Tangannya bertakbir seperti takbir dalam sholat, ia ruku, ia sujud, tapi pikirannya ada di luar masjid, tapi pikirannya ada di rumah, di tempat kerjanya, bahkan hingga di jalan. Maka itulah orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya. Kategori yang kedua, orang yang celaka dalam sholatnya, ulama ahli tafsir menjelaskan alladzina yuakhiruna waqtas sholat. Mereka yang dianggap lalai dalam sholat yang akan celaka adalah mereka-mereka yang sering menunda-nunda, mengakhirkan waktu sholat. Inilah kriteria kategori orang yang nanti akan celaka padahal di dunianya mereka sholat. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita mendapatkan satu ibadah yang luar biasa, yaitu sholat. Sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Sholat adalah rukun kedua di dalam agama Islam setelah seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Jika Allah perintahkan puasa, cukup Allah wahyukan kepada Jibril dan Jibril melanjutkan kepada Rasulullah. Disyariatkannya zakat, cukup Allah berikan wahyu kepada Jibril, Jibril melanjutkan menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi tidak begitu dengan sholat, di mana Allah panggil langsung
Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima syariat daripada sholat. Dan sholat juga adalah pembeda antara kita yang muslim dengan orang yang kafir. Maka heran jika orang KTP-nya muslim tapi ia tidak sholat. Makanya dianggap heran orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat. Padahal sholat adalah pembeda seorang muslim dengan orang yang kafir. Bahkan sholat dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah akan melahirkan akhlak budi pekerti yang baik. Tetapi manakala orang yang sholat tapi maksiat jalan terus, tapi sering kali dusta, sering kali korupsi, sering kali menipu orang lain, berarti selama ini ada yang salah dengan sholatnya. Maka orang yang sholat semacam itu bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh dari Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang dikutip dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Rasul bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang sholatnya tidak menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka orang tersebut semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sholat ada satu gerakan di mana saat kita melakukan gerakan tersebut, itulah kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang dekat dengan Allah, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil segala apa yang kita minta, segala apa yang kita munajatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gerakan tersebut? Yaitu sujud. Karena sujud adalah satu-satunya gerakan yang hanya ada dalam sholat. Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu bir rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah saat ia dengan sujud. Maka kata Rasul, fa'aksiru ad-du'a. Ketika kita lagi sujud, banyak-banyak doa. Minta segala apa yang menjadi hajat kita, niat-niat kita, ucapkan dalam sujud kita. Seakan-akan kita berbisik ke bumi, namun apa yang kita bisikkan, apa yang kita doakan itu terdengar sampai langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam hidup itu tergantung sholat kita. Kalau mau sukses dalam hidup, dari dunia bahkan hingga akhirat, perhatikan sholat kita. Orang yang mengabaikan sholat, jangankan di akhirat, di dunianya saja bisa celaka. Maka semuanya tergantung dengan sholat kita. Perhatikan bagaimana saat muazin mengumandangkan azannya, di situ ada lafaz hayya 'alal falah. Apa artinya? Marilah kita menuju kesuksesan, marilah kita menuju kemenangan. Ucapan hayya 'alal falah diucapkan, dikumandangkan dalam azan setelah hayya 'alas shalah. Ini memberikan satu pesan kepada kita, siapa saja kalau ingin memperoleh keberhasilan, kemenangan, kejayaan, maka perhatikan sholat kita. Saat kita mengutamakan Allah, insya Allah Allah akan utamakan kita dalam setiap urusan-urusan kita. Maka daripada itu, lewat peringatan Isra dan Mi'raj, marilah sama-sama kita perbaiki sholat kita. Dan semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Bahkan bukan cuma kita juga berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Amin, amin, ya rabbal alamin.